partai yang berani untuk memanfaatkan media sosial untuk mencapai partisipasi publik yang lebih tinggi dalam politik. Sekarang ini publik itu akan didominasi oleh generasi yang kita dari awal merupakan media sosial dan kali pencarian suara. Sebisa mungkin seluruh media sosial yang familiar dan populer. Sosial media merupakan platform online yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara virtual. Contohnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Tahu nggak sih, peran media sosial saat ini sangatlah penting loh. Media sosial bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai tempat berkomunikasi, berbagi informasi, dan juga platform untuk berbagi ide. Nah, media sosial memiliki peran yang cukup besar dalam mempengaruhi opini publik. Selain untuk sarana hiburan, media sosial juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam dunia politik saat ini. Media sosial dapat memungkinkan para politisi untuk berkomunikasi secara langsung kepada para pemilih, menyebarkan informasi, dan membangun citra. Selain itu, media sosial juga menjadi tempat untuk diskusi politik, memobilisasi dukungan, dan mempengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu tertentu. Namun hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kontroversi dan disinformasi. Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Delawati bersama rekan. saya Anadori Al-Kashmi. Kami lagi ada di kantor PDI Perjuangan. Nah, kali ini kita akan mewawancarai salah satu anggota partai PDI Perjuangan. Kira-kira siapa ya yang akan kita wawancarai hari ini? Mari kita saksikan bersama. Perkenalkan, nama saya Delianti. Mohon maaf sebelumnya, kalau boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Nama saya Depri Adi. Biasa dipanggil Depri. Baik, Pak Depri. Kalau boleh tahu nih, jabatan Pak Depri di sini sebagai apa? Kalau di kantor saya kepala sekretariat. Kepala sekretariat ya. Ya. Kira-kira berapa lama sih Bapak sudah menjabat sebagai kepala sekretariat? Kalau kepala sekretariat sih untuk masa periode sekarang itu udah hampir 4 tahun. Oh, sudah cukup lama ya Pak. Baik, kalau begitu kita mulai saja pertanyaannya. Yang pertama, berdasarkan pengalaman Bapak nih, bagaimana memanfaatkan media sosial secara efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat? Kita ini kan kalau bicara media sosial hari ini memang tidak lepas lah dari hampir semua orang tuh menggunakan media sosial itu sebagai sarana untuk berkomunikasi, berinteraksi. Untuk PD Perjuangan sendiri itu menggunakan media sosial ini sebagai media untuk kampanye memang satu, yang kedua memberikan informasi publik berkaitan dengan partai politik, terutama PD Perjuangan, hal-hal apa yang sedang dilakukan, program apa yang sedang diperjuangkan dan lain sebagainya, termasuk juga berkaitan dengan proses berinteraksi lah. Jadi partai menggunakan media sosial itu untuk selain berkomunikasi dengan kadernya juga berkomunikasi dengan masyarakat terkait dengan masukan, kritik, saran, segala macam. Itu. Baik, yang kedua, nah di media sosial ini kan pasti ada tantangannya Pak. Apa tantangan utama yang dihadapi Partai PDI Perjuangan dalam memanfaatkan media sosial untuk mencapai partisipasi publik yang lebih tinggi? Tantangannya. Ya, tantangan di media sosial. PDI Perjuangan termasuk salah satu partai politik yang paling banyak lah mungkin ya dibully, Iya. ya kan? Tapi PD Perjuangan tuh udah biasa lah dengan jangan kan hanya dibully, kantornya diserang tahun 97 itu udah menjadi sesuatu yang biasa buat PD Perjuangan. Tapi itu menjadi apa ya sebenarnya, menjadi acuan lah, pemacu kita untuk bisa lebih. Ternyata kan kita ini menjadi partai yang diperhitungkan orang gitu. Untuk media sosial sendiri sih memang ya itulah tadi
Kalau tantangan tuh ya paling yang gitu-gitu sih. Orang nggak suka dari PDI Perjuangan pasti banyak hal-hal yang disampaikan tuh biasanya tidak sesuai gitu terhadap PDI Perjuangan. Nah, kan banyak tantangan nih Pak. Bagaimana cara Bapak menghadapinya tuh? Seperti disinformasi kayak berita palsu tentang partai PDI Perjuangan nih di media sosial tuh kayak bagaimana strateginya tuh? Yang jelas sih kita memberikan literasi media lah. Artinya kalau memang ada hal-hal yang sifatnya hoax, yang tidak benar, mungkin kita bisa mengklarifikasi melalui media massa maupun dari media kita sendiri ya. Untuk mengatasinya ya memang paling tidak kita meluruskan lah hal-hal yang tidak benar tuh diluruskan melalui klarifikasi lah. Baik, segitu saja yang ditanyakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Wijelestari bersama rekan saya. Saya Anadori Al-Kashfi. Nah, sekarang kami lagi ada di kantor DPW PKB Kalbar. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu anggota partai PKB. Kira-kira siapa ya yang akan kami wawancarai? Nantikan video kami selanjutnya. Check it out. Permisi Pak, izin saya menyampaikan permohonan untuk mewawancari Bapak ya. Oke, terima kasih Pak atas ketersediaannya untuk dapat wawancarai. Perkenalkan saya Andini Wijelestari dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik angkatan tahun 2023. Sebelumnya boleh tahu Bapak siapa dan di sini jabatannya sebagai apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muammar Makulau di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Kalimantan Barat ini saya sebagai wakil sekretaris sekaligus kepala kantor. Oke, baik Pak. Nah, boleh saya lanjut ke pertanyaannya Pak? Oke, baik. Yang pertama, berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana partai PKB memanfaatkan media sosial secara efektif untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik Pak? Keniscayaan ya hari ini ya, bahwa kemudian media sosial menjadi media komunikasi publik, bahwa kemudian ada kebenaran faktual di dunia nyata hari ini yang kemudian ekosistem media sosial juga menjadi menjadi dunia baru yang beberapa tahun kebelakang hingga hari ini memang menjadi platform dan media, hampir menjadi media utama dalam sosialisasi, mengkampanyekan, serta kemudian mencapai kita mampu menjangkau ke publik secara langsung. Artinya kalau secara sederhana kita mau bilang ada di kebijakan publik itu kebijakan yang memang sifatnya menunggu, ada yang kemudian kita bisa langsung menjemput. Platform kemudian media sosial ini menjadi media alat lembaga publik, bahkan tokoh publik, perorangan sekaligus atau usahawan atau apapun itu, kita bisa langsung real time menjangkau ke masyarakat. Dalam hal ini kalau media sosial kita nyebutnya ke publik ya. Jadi dengan kapanpun, dimanapun kita bisa menjangkau. Kalau di wilayah politik ya ada wilayah publik dan wilayah konstituen. Oke, yang kedua, apa tantangan utama yang dihadapi partai politik dalam memanfaatkan media sosial untuk mencapai partisipasi publik yang lebih tinggi dalam politik, Pak? Calon presiden kami mengusulkan untuk mengganti istilah sumber daya manusia itu dengan istilah kualitas manusia. Tantangan utama memang kualitas manusianya, skill. Bahwa kemudian hari ini tidak jarang kita temui kelompok-kelompok masyarakat, bahkan kelompok-kelompok lembaga publik yang gagap dengan keberadaan media sosial. Kita belum siap. Di wilayah lain menganggap bahwa kemudian pelatihan atau pendidikan khusus
pemanfaatan media sosial itu bukan menjadi bagian yang penting dalam penggunaannya. Tantangan yang berat memang skill dan kemampuan dalam memaksimalkan media sosial tersebut. Di wilayah lain kita harus sadar bahwa kemudian tidak semua media sosial itu dapat dimanfaatkan, dapat dipakai. Kita harus tahu dong secara kalau kita ngomongin wilayah Kalimantan Barat, kita harus tahu bahwa kemudian tidak semua media sosial dipakai di umumnya masyarakat Kalimantan Barat. Sungguh pun begitu, sebenarnya ada, tapi masivitasnya tidak semua. Contoh saya mau kasih misal punya akun Twitter, punya. Tapi kemudian tidak semua generasi milenial ke atas itu punya akun Twitter dan memanfaatkan. Karena di Kalimantan Barat tidak rame, kita butuh ekosistem yang rame itu. PKB Kalimantan Barat, saya pastikan hampir seluruh platform media sosial populer kita punya, dari Twitter, apalagi Facebook, kemudian Instagram, TikTok, ya keharusan. Tinggal bagaimana kemudian kita membijaksanai platform-platform media sosial tersebut. Itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, ada komentar-komentar jahat yang mungkin ada sekiranya datang dari media sosial itu, pada penggunaan media sosial itu. Nah, apa strategi Partai PKB dalam menghadapi disinformasi atau berita palsu yang dapat tersebar melalui media sosial? Cek kebenaran setiap informasi yang ada. Setelah tahu berita itu palsu, stop sampai di diri kita sendiri, tidak disebarkan kemana-mana lagi. Bahwa saya pernah bikin tulisan kecil tahun 2020 kalau nggak salah, kemudian publik kita, manusia yang hidup ini merasa begitu menjadi makhluk superpower ketika memang sudah berselancar di media sosial. Trik sederhananya yang saya sampaikan tadi, kemudian kalau haters ya sifatnya informasi-informasi jelek, sepanjang itu bukan hoax ya tentu dibiarkan saja. Tapi kemudian kalau itu hoax, maka tidak jarang kita hapus informasi-informasi yang tidak benar. Sepanjang informasi itu benar dan bentuknya kritik membangun terhadap lembaga kami, ya kami terima dengan baik. Oke, ini udah selesai Pak. Terima kasih Pak atas partisipasinya. Kita lagi ada di kantor DPD Hanura Kalbar. Nah, kali ini tuh kita akan ngewawancarai salah satu anggota Partai Hanura. Kira-kira siapa ya yang akan kita wawancarai? Nantikan video kami selanjutnya. Check it out. Baik Pak, saya di sini selaku perwakilan kelompok 6 ingin mewawancarai salah satu narasumber kami, yaitu dari Partai Hanura. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesediaannya untuk diwawancarai. Saya izin memperkenalkan diri Pak. Perkenalkan, nama saya Anadori Al-Kashfi dari mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa? Nama saya Usnul Onjen. Kebetulan saya sebagai sekretaris DPC Partai Hanura Kota Pontianak. Bapak menjabat sebagai sekretaris. Ya. Itu sudah berapa lama ya Pak? Untuk periode 2020-2025. Nah, kalau begitu saya lanjut ke pertanyaannya Pak. Berdasarkan pengalaman dan pandangan Bapak ini, bagaimana Partai Hanura ini memanfaatkan media sosial secara efektif untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses politik, Pak? Terkait dengan pemanfaatan media sosial yang dilakukan Partai Hanura sendiri, kita
ada memang bagian-bagian timnya gitu kan, tim IT kita juga ada. Namun kalau kita bicara tentang media sosial, kita berharap itu dapat mempublikasikan target Hanura serta apa yang menjadi capaian Hanura itu kepada kaum Z gitu. Karena memang kaum Z ini dan kaum milenial ini kan banyak pengguna media sosial semua. Artinya kita berharap mereka dapat membaca visi misi kita sehingga tertarik dengan partai politik siapapun itu. Saya pikir media sosial merupakan sarana yang sangat baik untuk sebuah partai atau bahkan kita semua untuk mensosialisasikan diri kita sendiri. Terkait dengan Partai Hanura, ya kita sejauh ini sudah melakukan dari beberapa, namun kita sadari belum sangat optimal. Terima kasih Pak. Lalu apa sih tantangan utama dari Partai Hanura ini untuk memanfaatkan media sosial untuk mencapai partisipasi publik yang lebih tinggi dalam politik, Pak? Tantangan yang lebih cenderung dihadapi Partai Hanura itu gitu, kalau partai ini kan keberadaannya di seluruh Indonesia gitu kan. Artinya memang yang belum terjangkau sinyal itu yang sangat kesulitan. Namun kita kombinasikan dengan pergerakan pengurus bawahnya itu ya door to door pada masyarakat langsung untuk mencapai mensosialisasikan Partai Hanura sendiri, sehingga kita berharap persentase yang kita dapatkan dari peran media sosial itu antara 5-10% lah. Tapi yang kita fokuskan terutama itu terjun langsung kepada masyarakat, karena itu merupakan perintah dari Ketua Umum Partai Hanura sendiri. Berarti ada yang terjun langsung, ada juga lewat dari media sosial ya? Kombinasi lah. Kombinasi. Artinya tim IT kita mempublikasikan apa yang telah dicapai oleh Partai Hanura atau apa yang telah diberikan Partai Hanura kepada masyarakat di daerah-daerah masing-masing, sehingga yang telah kita publikasikan bisa dilihat oleh masyarakat dan bisa memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk mencintai Partai Hanura dan bergabung pada Partai Hanura. Kalau strategi Partai Hanura ini kalau untuk menghadapi disinformasi atau berita palsu gitu gimana Pak? Yang jelas terkait strategi kita tidak, artinya kita hanya mengimbau kepada masyarakat berbijaksanalah menggunakan media sosial gitu kan, jangan sedikit tentang berita yang disebarkan kebenarannya harus kita teliti dulu gitu, kan? Sehingga baik atau buruknya kan kita ya sendiri yang merasakan gitu. Ketika memang itu berita hoax, ngapain kita harus sebarin lagi kan, karena kita yakin, Partai Hanura ini yakin pada masyarakat ini bahwa pengguna media sosial itu sudah cerdas gitu. Jadi Partai Hanura hanya mengimbau bahwasannya gunakanlah media sosial ini dengan sebaik mungkin gitu. Dan bagaimana memilah yang mana yang hoax yang tidak itu kan. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anadori Al-Kashfi dari Ilmu Administrasi Publik, FISIP Untan. Nah, kedatangan saya di sini sebagai perwakilan kelompok 6 untuk menanyakan atau mewawancarai terkait peran media sosial sebagai alat komunikasi untuk meningkatkan partisipasi publik. Nah, kalau boleh tahu nama abang siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Eka Iskandar Mangkulur Hediatna Putra. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Sekarang saya semester 5. Oke, untuk Bang Eka nih, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bang Eka mengenai partai politik yang menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi politik untuk mempengaruhi partisipasi publik dalam pemilu tahun depan? Penggunaan media sosial sebagai partisipasi publik, partisipasi partai politik dalam artian ini maksudnya ke kampanye ya? Iya Bang. Sebenarnya udah boleh dilakukan aja dari sekarang, dikarenakan sangat berpengaruh untuk anak-anak yang seumuran saya ataupun di bawah saya. Karena mereka harus diajak melalui platform yang dianggap digital dan digunakan oleh banyak orang. Sekarang kan orang banyak menggunakan Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok dan segala macamnya. Jadi itu juga berpengaruh lah untuk partai politik tersebut. Oke. Untuk pertanyaan kedua, menurut Abang, apakah partai politik atau calon politik harus memiliki strategi khusus dalam menggunakan platform media sosial untuk menjangkau pemilih generasi milenial dan Tentunya harus mempunyai strategi khusus.
balik ke bersangkutan dengan pertanyaan yang pertama, kami terutama generasi saya nih, generasi Z ya, itu juga agak sulit untuk memilih atau memilah mana yang bagus nih antara satu dan lain hal. Tetap balik lagi ke persepsi orang-orang masing-masing. Itu bagaimana mau mereka memilih partai politik yang ada. Strategi khusus yang mereka harus lakukan ya, mereka harus menggait hati dari para anak-anak muda nih, anak-anak milenial sekarang nih, anak-anak generasi Z untuk bisa ikut dalam pemilihan dan tidak golput seperti itu. Oke, mungkin segitu saja Bang pertanyaan dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delianti dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Sipuntan. Nah, kali ini tuh kita akan mewawancarai terkait peran media sosial sebagai alat komunikasi untuk meningkatkan partisipasi publik. Sebelumnya kalau boleh tahu namanya siapa, prodi apa, dan angkatan berapa? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Jaga Satrio, saya dari program studi ilmu hukum, Fakultas Hukum tentunya, angkatan 2023. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Abang mengenai partai politik menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi untuk mempengaruhi partisipasi publik dalam pemilu tahun depan? Oke ya, menurut saya tentang partai politik untuk menggunakan media sosial, tentunya menurut saya itu platformnya TikTok ya. Itu sangat baik karena dalam media sosial itu sendiri tentunya pencakupannya sangat luas daripada partai politik atau orang-orang yang berpartisipasi dalam partai politik untuk mengkampanyekan dia menjadi anggota legislatif dengan menempelkan baliho-baliho di jalan tuh kayak lebih mempolusikan pemandangan saat berkendara. Lalu dengan dia mengkampanyekannya dirinya terhadap media sosial terutama platform TikTok, itu akan lebih mudah untuk masyarakat tahu tentang orang ini kayak gimana, orang ini baiknya hanya depan kamera atau dia memang benar-benar pure baik untuk memajukan negeri ini. Jadi itu platform media sosial ini sangat berguna untuk berkampanye, untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif ataupun pemimpin daerah-daerah lain. Baik. Yang kedua, menurut Abang, apakah partai politik atau calon politik harus memiliki strategi khusus dalam menggunakan platform media sosial yang tadi Abang bilang? Oke, baik. Mungkin strategi ini sangat penting. Karena orang-orang dalam partai politik untuk berkampanye tidak hanya untuk memperkenalkan dirinya dalam platform tersebut, oh saya ini, saya dari partai ini, bla bla bla, tapi harus memiliki strategi. Contohnya yang kita sering dengar saat ini, akhir-akhir ini terhadap Partai Amanat Nasional yang menggaungkan strategi, dia memiliki suatu simbol lagu yang kayak pan bla bla gitu sepertinya. Jadi itu penting dalam strategi untuk mengkampanyekan dirinya, bahkan partainya untuk menuju pentas pemilu untuk tahun depan. Jadi begitu, harus memiliki strategi yang matang sehingga partainya dipilih mengambil hati rakyat dengan visi misi dan tujuan yang penting memajukan bangsa ini. Baik, mungkin hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih partisipasinya. Sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wijilestari dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, angkatan tahun 2023. Dan di sini saya bersama dengan, boleh tahu Bang? Saya Troms dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, angkatan 22. Oke, baik Bang Troms. Nah, saat ini kita sedang membahas peran media sosial dalam komunikasi politik menjelang pemilu tahun depan. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, partai politik sekarang itu makin aktif menggunakan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi publik. Nah, bagaimana pendapat Abang mengenai partai politik yang menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi untuk memengaruhi partisipasi publik dalam pemilu tahun depan? Menurut saya sendiri sah-sah saja partai politik menggunakan media sosial sebagai tempat atau platform untuk kampanye, karena kan sekarang ini pemilu akan didominasi oleh generasi-generasi yang dari awal itu sudah menggunakan media sosial atau internet, sehingga media sosial atau internet itu sangat berpengaruh sekali buat pencarian suara gitu. Oke, baik. Nah, selanjutnya sehubungan dengan pengaruh media sosial, apakah menurut Abang partai politik atau calon politik perlu memiliki strategi khusus nih untuk menjangkau pemilih generasi Z kayak Abang gini? Kalau menurut saya sendiri sih harus, karena kalau cara mereka untuk berkampanye itu monoton seperti yang sudah dilakukan seperti biasa-biasanya, itu akan tidak menarik bagi generasi Z, karena generasi Z ini sekarang sudah mulai lebih teliti nih dalam memilih informasi dan lain sebagainya.
sehingga untuk menjangkau mereka, informasi ataupun cara mereka untuk berkampanye itu harus lebih kreatif lagi. Seperti salah satu contohnya ada beberapa partai politik yang menggunakan cara pendekatan yang lebih tidak formal gitu, lebih non formal, lebih seperti lucu dan lain sebagainya. Kalau itu bisa mengenai, menurut saya bisa mengenai generasi Z sekarang ini. Oke, baik. Terima kasih Bang. Itu saja wawancara singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara ketiga partai politik yang telah kami lakukan, kami dapat simpulkan bahwa masing-masing partai politik memiliki persamaan dalam menggunakan media sosial, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi publik. Mereka memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk mengkampanyekan visi dan misi masing-masing partai politik, dan juga memiliki strategi serta cara untuk menyelesaikan tantangan yang mereka hadapi dalam penggunaan media sosial untuk berkampanye. Masing-masing partai juga memiliki perbedaan serta persamaan dalam mengatasi tantangan mereka. Nah, seperti partai PDIP ini menanggapi berita palsu dengan mengklarifikasi secara langsung media resmi partai mereka maupun media massa. Lalu untuk partai PKB, mereka ini mengatasi berita palsu dengan berfokus kepada masyarakat dalam mengecek kebenaran dari suatu berita yang tersebar untuk mencegah adanya disinformasi. Sementara Partai Hanura sendiri ini memiliki strategi yang sama dengan Partai PKB, yaitu untuk menghimbau kepada masyarakat agar bijaksana dalam penggunaan media sosial dan meneliti kebenaran dalam informasi yang tersebar di media sosial. Dari kesimpulan yang telah kami jabarkan, saran dari kami adalah partai politik yang menggunakan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi publik perlu menciptakan konten-konten yang relevan, transparan, dan responsif terhadap isu-isu ataupun tren terkini guna memperkuat keterlibatan masyarakat melalui media sosial. Pergi ke kota membeli piring. Demikian presentasi proyek kita. Terima kasih Bu Ivi.